أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Illuminati itu sendiri dalam banyak sumber itu dijelaskan dia awalnya itu adalah di wilayah yang sekarang bagian dari Jerman bagian selatan ya, daerah Bavaria itu. Sumber-sumber menjelaskan bahwa pendirinya adalah Adam Weishaupt itu. Jerman ini kan termasuk wilayah atau negara di Eropa Tengah yang dengan tanda petik ya, dibanding dengan Inggris dia terlambat dalam sisi industrialisasi, jadi semi urban gitu ya. Biasanya di wilayah-wilayah yang seperti kondisi Bavaria waktu itu, semi urban itu mudah muncul letupan-letupan. Illuminati ini dia lingkaran elitnya itu cukup kuat gitu. Jadi bahwa ini adalah sebuah gerakan yang rahasia ya, itu bisa terjaga karena keterbatasan anggota. Tapi ya tujuannya itu luas. Jadi organisasi kecil tujuannya luas. Ingin menguasai beberapa sektor pemerintahan, dan dengan sendirinya dia akan punya satu jaringan rahasia yang kemudian mungkin ikut menentukan jalannya sebuah peralihan kekuasaan, baik di negaranya sendiri ataupun di negara orang gitu. Illuminati ini dia lebih modern dan kemudian menurut saya lebih rahasia gitu ya. Jadi kalau kemungkinan masuknya saya kira ada gitu ya, cuman catatan sejarahnya yang tidak, menurut saya tidak eksplisit gitu. Mata gitu ya, mata satu itu. Mata satu ini kaitannya dengan simbol Horus ya, Mesir kuno itu yang sebagai penguasa, atau dia waktu itu malah Horus itu dewa ya. Dengan satu matanya itu dia bisa melihat dengan tajam. Itu kan Horus ini elang ya, mata elang itu tajam gitu ya. Dia bisa melihat begitu banyak aspek kehidupan ya, yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan seterusnya. Saya kira maknanya itu dalam tuh mata satu itu. Kalau upaya untuk dibandingkan dengan hal lain misalnya ya, simbol-simbol itu akhirnya dikaitkan dengan keyakinan masing-masing agama gitu. Yang tadinya dia mungkin sama sekali nggak bersentuhan dengan masalah-masalah agama awalnya. Nah, kalau dibandingkan dengan rame yang di Bandung itu kemarin karena dikaitkan dengan simbol-simbol ritualnya gitu ya. Orang ramai melihat keyakinan Islam misalnya dikaitkan dengan Dajjal itu. Jadi pertama kita harus berhati-hati untuk mengaitkan atau membuat benang merah antara organisasi rahasia itu dengan keyakinan-keyakinan agama. Jadi misalnya kalau Yahudi misalnya ya, banyak orang berpikiran berkaitan dengan Freemasonry atau Illuminati dan seterusnya gitu ya. Kalau dari pokok ajaran agamanya itu menurut saya itu malah dalam beberapa hal berseberangan, kecuali agama Yahudi yang sudah dimodifikasi. Tokoh-tokoh ilmuwan ini itu bersinergi dengan tokoh-tokoh revolusi gitu. Jadi revolusi di tiap negara gitu ya. Jadi upaya untuk menggiring manusia itu dari yang tadinya orang tuh memusatkan pemikiran tuh bahwa dia memang seorang yang agamis, kemudian menjadi Tuhan menjadi sentral, kemudian menjadi ini otak manusia, nih, pemikiran yang menjadi sentral. Ya. Jadi tokoh-tokoh abad pertengahan macam Galileo Galilei dan seterusnya itu ditengarai mereka pengikut Illuminati gitu ya, atau Freemasonry dan seterusnya gitu. Sehingga orang beralih tuh dari percaya kepada Tuhan kemudian percaya kepada akal manusia. Nah itu jelas bertentangan dengan iman Katolik misalnya yang memang sifatnya itu dogmatis kan agama itu. Nah, memang dari situ nanti akhirnya orang dunia melahirkan pemikir-pemikir yang lebih ekstrim gitu ya, yang mempertentangkan antara otak dengan akal dengan agama gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.